Siamo tutti fratelli. Halo semuanya, kenalin aku Sasha dari SMA Jembatan Budaya. Hari ini panas banget nih, ikut aku ke kantin yuk buat beli es krim. Guys, ada apa tuh? Kita lihat yuk. Guys, ada yang cedera nih. Seorang anggota PMR harus selalu siap siaga dalam memberikan pertolongan pertama. Jadi ayo kita bantu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menilai keadaan sekitar. Pastikan keselamatan penolong, penderita, dan orang di sekitar aman. Misalnya, menyingkirkan benda-benda yang dapat menghambat pertolongan. Langkah kedua adalah penolong memperkenalkan diri dan meminta izin untuk menolong. Luna, aku Sasha dari PMR. Kamu bisa dengar aku? Guys, kayaknya Luna butuh pertolongan lebih lanjut. Kita akan coba lakukan pertolongan pertama. Guys, tolong panggilin guru atau suster di klinik ya. Langkah ketiga adalah, sebagai pelaku pertolongan pertama, kita juga harus mengutamakan keselamatan diri sendiri. Jadi, kita memerlukan alat perlindungan diri atau APD. Contohnya, sarung tangan lateks, masker, dan lain-lain. Langkah keempat adalah menentukan kesan umum. Pada saat menghadapi korban, kita perlu menentukan kesan umum kondisi penderita secara umum. Apakah penderita mengalami kasus trauma atau kasus medis? Apabila ada riwayat benturan, baik benda tajam maupun tumpul, artinya penderita mengalami kasus trauma. Apabila tidak ada riwayat benturan, maka korban mengalami kasus medis. Korban mengalami kasus trauma, kemungkinan pada tungkai bawah dan pendarahan terbuka pada dahi. Langkah kelima adalah memeriksa kesadaran. Ada 4 tingkatan kesadaran penderita, yaitu awas, korban yang bisa diajak komunikasi, tahu dirinya di mana, dan mengenali lingkungan. Suara, korban merespon suara. Nyeri, korban bisa merespon rasa sakit, dan tidak respon. Luna, tidak ada respon awas. Luna bisa dengar suaraku. Luna, tidak ada respon suara. Luna, tidak ada respon nyeri, korban tidak respon. Langkah keenam adalah memastikan jalan napas terbuka dengan baik. Gunakan teknik angkat dagu tekan dahi. Tekan dahi, angkat dagu. Aduh. Korban respon. Langkah ketujuh, menilai pernafasan dan sirkulasi. Cek denyut nadi. Denyut nadi normal. Langkah yang kedelapan adalah pemeriksaan suhu. Pemeriksaan suhu. Suhu hangat lembab warna kulit pucat. Langkah ke-9 adalah pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, korban perlu dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik bisa dilakukan dengan pemeriksaan daerah, yaitu dengan cara melihat kondisi korban dari ujung kepala sampai ujung kaki, dikaitkan dengan mekanisme cedera. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan PLNB, yaitu perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, ataupun bengkak. Korban mengalami luka terbuka di bagian dahi. Langkah yang ke-10 adalah lakukan tindakan. Lakukan tindakan kepada cedera yang sudah teridentifikasi. Luna, kamu ada luka terbuka di bagian dahi. Aku perban dulu ya. Luna, ada yang sakit lagi nggak? Kepalamu bisa digerakin? Badanmu bisa digerakin? Kakimu ada yang sakit nggak? Aduh. Kayaknya kamu ada cedera di bagian tungkai bawah. Aku lepas sepatumu dulu ya.
Ada yang sakit? Enggak. Ada yang sakit? Aduh. Kayaknya kamu ada patah tulang di tungkai bawah. Karena cedera sudah teridentifikasi, kita bisa lakukan pembidaian. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tangani pendarahan atau luka bila ada, kemudian informasikan rencana tindakan. Lun, aku bidai dulu ya, kamu tenang aja nggak usah panik. Selanjutnya, kita siapkan bidai. Kemudian ukur bidai pada alat gerak yang tidak mengalami cedera. Kemudian siapkan mitela. Kemudian, masukkan mitela melalui lubang anatomi tubuh seperti pergelangan kaki, lutut, dan panggul untuk meminimalisir pergerakan. Lalu, pasang kedua bidai. Selanjutnya, isi bagian yang kosong antara bidai dan tungkai dengan kain atau bahan yang lunak. Lalu lakukan GSS atau gerak sensasi sirkulasi sebelum melakukan pengikatan. Lunak kakinya masih bisa digerakin. Masih bisa rasa? Lalu, ikat bidai. Jangan terlalu longgar atau terlalu kencang. Hal ini bisa dilakukan dengan berkomunikasi dengan korban. Ikat bidai secukupnya. Prinsipnya adalah mengurangi pergerakan bagian yang patah. Bila perlu, satukan dengan mengikat kedua alat gerak untuk mengurangi pergerakan. Lalu, lakukan GSS setelah membidai. Lun kakinya masih bisa digerakin. Masih bisa rasa? Langkah ke-11 adalah penilaian riwayat penderita. Lun masih ada yang sakit? Enggak. Kamu ada minum obat-obatan hari ini? Enggak ada. Udah makan pagi? Udah. Kamu ada penyakit gak? Mah atau asma atau ada alergi? Enggak ada. Kejadiannya gimana? Kok bisa kayak gini? Tadi lagi jalan, terus ada yang main bola, kena kepala, terus aku jatuh. Penanganan selesai. Beberapa minggu kemudian. Lihat guys, ini dia yang kita kasih pertolongan pertama kemarin. Gimana? Kakinya udah sehat? Udah dong, makasih ya udah bantu kemarin. Iya, sama-sama. Nah semuanya, itu merupakan penjelasan kita tentang pertolongan pertama pendarahan pelipis dan juga patah tulang pada tungkai bawah. Ingat teman-teman, siapapun dan kapanpun bisa melakukan pertolongan pertama. Maka dari itu, kita harus selalu siap, selalu belajar, dan belajar tentang pertolongan pertama. Sekian dari saya Sasha. Dan saya Luna. Kami pamit. Terima kasih. Siamo tutti fratelli. Ada pepatah mengatakan, lebih baik kita siap tetapi tidak perang, daripada kita perang tetapi kita tidak siap. Belajar pertolongan pertama bukan untuk persiapan menolong orang, tetapi ketika ada yang membutuhkan pertolongan, kita selalu siap menjadi pahlawan bagi orang-orang sekitar kita.